Pada usia 52 tahun, Syafinaz Selamat telah membina sebuah kehidupan yang jauh berbeza daripada imej yang pernah dikenali ramai di kaca televisyen. Dulu, wajahnya selalu muncul di skrin, senyumannya yang memukau dan suara yang memikat hati menjadi rujukan ramai peminat hiburan tanah air. Namun kini, nama Syafinaz semakin jarang disebut, seolah-olah ia tenggelam di dalam gelombang kehidupan mewah yang diciptanya sendiri. Rumah agamnya di pinggir bandar Kuala Lumpur menjadi simbol status dan kejayaan yang tidak mampu diabaikan. Gerbang besi hitam yang tinggi, dijaga rapi oleh pengawal pribadi, mengalu-alukan sesiapa yang diberi keizinan memasuki dunia di mana segala kemewahan menanti. Dari luar, lampu-lampu kristal bersinar, memantulkan bayang-bayang hiasan dalaman yang penuh dengan seni dan antik. Setiap bilik dalam rumah itu seolah-olah mempunyai ceritanya sendiri. Di ruang tamu utama, sofa-sofa kulit lembut menghadap ke jendela besar yang menampilkan pemandangan taman yang dibentuk dengan teliti, lengkap dengan air terjun mini yang mengalir perlahan. Lantai marmar berkilau menambah aura kemewahan, sementara lukisan-lukisan klasik menghiasi dinding, masing-masing membawa nilai estetika dan sejarah yang tersendiri. Koleksi buku dan album musiknya tersusun rapi, seakan-akan memberitahu bahwa di sebalik kilauan harta benda, terdapat seorang wanita yang menghargai seni dan pengetahuan. Kenderaan-kenderaan mewahnya juga mencuri perhatian. Garajnya bukan sekadar tempat menyimpan kereta, tetapi galeri bergerak yang mempamerkan koleksi sport car dan sedan eksotik dari seluruh dunia. Terdapat Ferrari merah menyala yang sering menjadi subjek perbualan di kalangan peminat otomotif, Mercedes-Benz klasik yang penuh nostalgia, dan beberapa model elektrik yang mencerminkan kepedulian terhadap masa depan. Syafinaz sendiri tidak hanya memandu. Setiap kereta mempunyai kisah tersendiri. Pengalaman yang diikat dengan setiap perjalanan, setiap persinggahan di destinasi mewah, dan setiap momen yang diingati. Namun, di sebalik segala kemewahan itu, ada sesuatu yang ganjil. Penglibatannya di dunia hiburan tiba-tiba terhenti. Tiada wawancara, tiada penampilan, seolah-olah cahaya kamera yang pernah menghangatkan namanya kini padam secara misteri. Para peminat mula berspekulasi. Ada yang mengatakan ia mahu fokus kepada perniagaan, ada yang mendakwa ia ingin menumpukan perhatian kepada keluarga, dan ada juga yang percaya terdapat rahsia yang lebih gelap di sebalik pengundurannya. Kehilangan itu menambah aura misteri di sekelilingnya. Rumah agam, kereta mewah, dan pesta-pesta eksklusif kini menjadi tempat pribadi yang jarang disentuh oleh dunia luar. Setiap malam, Syafinaz dilihat menatap panorama kota dari balkoni tingkat tinggi rumahnya. Lampu-lampu bandar yang berkelip-kelip seperti bintang-bintang di bumi. Mungkin di sanalah dia menilai perjalanan hidupnya, dari seorang artis muda yang bercahaya di televisyen ke seorang wanita yang hidup dalam kemewahan namun bersendirian, dikelilingi harta benda tetapi jarang ditemani oleh perhatian awam. Parti-parti di rumahnya sering diadakan, tetapi undangan sentiasa terpilih. Mewujudkan suasana eksklusif yang hanya boleh diakses oleh segelintir. Setiap detik dipenuhi dengan glamour, tetapi juga ada kesunyian yang hanya diketahui oleh dirinya sendiri. Pernah suatu petang, tetamu terpilih dikejutkan dengan satu pemandangan yang tidak dijangka. Di taman rumah, seekor kuda putih yang elegan berdiri tegak, dilengkapi pelana buatan tangan yang diukir halus. Syafinaz muncul, bukan dengan pakaian pesta seperti biasa, tetapi dengan gaun panjang berwarna perak yang berkilau di bawah sinar matahari senja. Semua mata tertumpu padanya, tetapi sekejap kemudian dia lenyap dari pandangan, memasuki rumah agam dengan langkah yang tenang, meninggalkan tetamu dalam bisu dan kekaguman. Peristiwa itu menjadi buah mulut, menambah misteri tentang kehidupan sebenar di sebalik pintu besi yang mengunci segala rahasia.
Bukan hanya rumah dan kereta yang menjadi tanda kemewahan, tetapi juga gaya hidup yang dipilih Shafinaz. Makan malam mewah di restoran eksklusif, perjalanan ke pulau-pulau tersembunyi, pakaian rekaan butik terkenal dari Paris, dan akses kepada pengalaman yang jarang ditemui oleh orang biasa. Setiap keputusan, setiap langkah, kelihatan seperti sebahagian daripada lakonan pentas hidup yang hanya dia sendiri memerintah. Namun, di sebalik semua itu, timbul pertanyaan, apakah semua kemewahan ini cukup untuk mengisi ruang yang ditinggalkan oleh dunia hiburan yang dia tinggalkan? Apakah kebahagiaan sebenar tersembunyi di balik pintu-pintu tinggi rumah agam itu? Atau hanya bayangan indah yang dilukis di permukaan emas dan kristal? Dan begitu, Shafinaz terus hidup dalam kemewahan yang memukau. Dunia yang dipenuhi kereta, rumah besar, seni dan pesta, tetapi juga penuh dengan kesunyian yang tidak diketahui ramai. Tiada siapa yang benar-benar mengetahui rutin harian yang dia jalani, atau keputusan-keputusan yang membawanya jauh dari sorotan kamera. Kehilangan dari televisyen bukanlah sekadar pengunduran, tetapi satu simbol perubahan, satu langkah yang meninggalkan banyak tanda tanya. Dan ketika malam menjelma, lampu-lampu rumah agamnya bersinar, bayang-bayang kemewahan dan misteri menari bersama, membentuk satu dunia di mana Shafinaz sendiri menjadi pusat dan teka-teki pada masa yang sama. Pagi itu, angin sepoi-sepoi menyusup ke dalam bilik tidur utama Shafinaz. Tirai sutra bergoyang perlahan, memantulkan cahaya matahari ke permukaan lantai marmar yang berkilau. Di atas meja sisi katil, secawan kopi panas masih mengepul. Aroma pahitnya bercampur dengan bau harum minyak wangi eksklusif yang selalu dia pakai sejak muda. Setiap perabot di bilik itu, dari lampu meja emas hingga meja rias dengan cermin besar berukir, menceritakan tentang gaya hidupnya yang penuh perincian. Namun setiap elemen kecil juga menandakan pilihan pribadi yang sangat berhati-hati, yaitu gabungan estetika, keselesaan, dan sedikit sentuhan keangkuhan. Shafinaz berjalan perlahan ke jendela, menelusuri taman yang dirancang rapi. Di situ, bunga mawar berwarna merah pekat tumbuh di sepanjang jalan batu putih yang bersih, sementara burung merpati bersiul halus dari sangkar kaca yang tergantung di bawah kanopi. Setiap pagi, dia akan memeriksa tanaman, mengusap daun yang berkilau, seolah-olah hidupnya tersimpan di antara daun-daun itu. Dan di antara ketenangan itu, seorang pembantu pribadi menyiapkan surat-surat dan dokumen penting, yang tidak hanya berkaitan dengan harta benda dan pelaburan, tetapi juga undangan ke majlis rahsia, mesyuarat dengan pereka fashion antarabangsa, dan kadang-kadang nota kecil dari sahabat lama yang jarang ditemui. Setelah sarapan sederhana, buah-buahan segar yang disusun rapi dalam mangkuk porselin, dan sepotong roti bakar dengan jam eksotik, Shafinaz melangkah ke garaj. Garaj itu bukan sekadar tempat menyimpan kenderaan, tetapi seperti museum bergerak. Ferrari merah mengilat di bawah cahaya pagi, dengan cat yang baru sahaja diselenggara, setiap lekukannya seolah-olah menantikan sentuhan tangan pengendara yang berpengalaman. Dia memilih sebuah Bentley hitam klasik hari itu, pintunya dibuka dengan suara mekanikal yang elegan, dan aroma kulit baru memenuhi ruang kabin. Setiap inci dalam kereta itu terasa familiar, seperti teman lama yang memahami semua rahasia pribadinya. Dalam perjalanan menuju pusat bandar, jalan raya sepi memberi peluang untuk menikmati kemewahan kelajuan. Tetapi, lebih daripada itu, Shafinaz sering merenung melalui tingkap kereta, melihat kehidupan manusia biasa berlalu di sisi, anak-anak berlari ke sekolah, peniaga membuka gerai, buruh yang membetulkan jalan. Sesekali, bayangan nostalgia akan melintas, mengingatkan dia tentang masa-masa ketika dia masih menjadi wajah yang dikenali ramai di televisyen dan senyuman peminat yang menyapa dari jauh. Kini, semua itu hanyalah bayangan masa lalu.
sementara dia mengekalkan keheningan, memilih dunia yang penuh rahasia dan eksklusif. Tiba di sebuah hotel butik mewah untuk mesyuarat rahsia, Syafinaz tidak muncul sebagai selebriti. Tiada kamera, tiada juru foto, hanya pintu rahsia di belakang lobi yang dibuka, membawa dia ke sebuah bilik persidangan dengan lampu yang lembut, meja kayu gelap yang dipoles sempurna, dan kerusi kulit yang selesa. Di sana, pereka fashion dari Milan dan perancang acara dari Dubai sudah menunggu, membincangkan projek eksklusif yang hanya akan diketahui oleh kalangan tertentu. Setiap perkataan, setiap senyuman dan gerak tubuh Syafinaz mencerminkan kawalan penuh terhadap dunia sekeliling, seorang pengarah yang memimpin bukan hanya dalam karier, tetapi juga dalam kehidupan pribadi yang jarang ditemui oleh orang luar. Setelah mesyuarat, dia mengunjungi sebuah galeri seni rahsia, di mana lukisan-lukisan kontemporari dipamerkan tanpa papan tanda. Hanya mereka yang tahu laluan masuk. Syafinaz berjalan perlahan, jari jemarinya menyentuh permukaan kanvas yang licin. Mata memerhati warna dan bentuk dengan penuh kekaguman. Ada sesuatu yang intim di sini, seolah-olah seni itu berbisik kepadanya, mengingatkan tentang kebebasan yang dia pilih, walaupun dunia luar mungkin salah faham. Petang itu, dia pulang ke rumah Agam dengan Bentley yang memantulkan cahaya matahari senja. Di balkoni, angin laut dari jauh membawa aroma garam, dan lampu-lampu taman menyala satu persatu, mencipta bayang-bayang yang menari perlahan di dinding. Syafinaz duduk di kerusi rotan, menyeruput teh panas sambil menatap lampu kota yang berkelip di kejauhan. Sesekali, dia tersenyum sendiri, mengingati cerita lama di belakang layar televisyen, dan rasa puas yang datang dari penguasaan dunia pribadi yang dibina sendiri. Di ruang tamu, seekor kucing berbulu panjang berjalan perlahan, menyelinap di antara kaki perabot, membuat suara lembut yang menenangkan. Semua benda, semua momen, terasa hidup. Syafinaz menoleh ke arah rak buku, melihat album foto lama. Di situ tersimpan wajah peminat yang tersenyum, rakan-rakan artis, dan potret dirinya yang lebih muda. Kenangan itu bukan untuk ditunjukkan, tetapi untuk dihayati sendiri, menyusun kembali kepingan masa lalu dengan cara yang hanya dia mengerti. Malam menjelma, lampu-lampu kristal di rumah Agam bersinar terang, mencipta refleksi di lantai marmar. Suara jam antik berdetik perlahan di sudut bilik, menandakan masa yang terus berjalan. Namun dunia Syafinaz tetap seperti lukisan hidup yang dipenuhi keanggunan, rahasia, dan kemewahan. Tiada siapa yang benar-benar tahu apa yang dia fikirkan atau apakah langkah seterusnya dalam kehidupannya yang penuh teka-teki. Semua yang terlihat hanyalah kilauan, bayangan, dan kesunyian yang indah. Sebuah dunia di mana pembaca, walau hanya sekejap, merasa seolah-olah mereka melangkah masuk dan menyaksikan segala keajaiban itu sendiri, tetapi tetap tersingkap sedikit demi sedikit, meninggalkan rasa ingin tahu yang tidak terjawab. Malam itu, Syafinaz memutuskan untuk keluar dari batasan rumah Agamnya, walaupun jarang sekali dia menjejakkan kaki di dunia luar selepas pengundurannya dari televisyen. Bentley hitam yang dipoles sempurna meluncur perlahan di jalan raya yang sunyi, lampu depan menembus kabut tipis yang menyelimuti pinggir kota. Suara enjin mengaum halus, namun tetap elegan, seolah-olah menyelaraskan diri dengan langkahnya yang mantap dan penuh tujuan. Jalan-jalan kosong memberikan ruang untuk refleksi. Setiap lampu jalan yang berkelip seperti membisikkan rahasia kota yang tidak diketahui ramai. Dia tiba di sebuah restoran rahasia yang hanya diketahui oleh segelintir individu dengan pengaruh tinggi. Pintu masuk tersembunyi di balik lorong sempit, diapit oleh dinding batu gelap dan lampu temaram. Syafinaz memasuki bilik itu tanpa ucapan salam yang panjang. Semua mata tertumpu padanya, tetapi tiada seorang pun memberanikan diri mengganggu.
Aroma masakan eksotik memenuhi udara, campuran herba, dan rempah dari seluruh dunia. Namun Syafinaz hanya duduk di sudut, memerhatikan dengan mata yang tajam setiap gerak-gerik tetamu. Senyumnya tenang, tetapi ada sesuatu yang dingin dan memikat, membuat setiap orang merasa seperti mereka sedang diamati tanpa kata. Di meja sebelah, sekumpulan usahawan sedang berbincang tentang proyek besar yang belum diumumkan, tetapi mata mereka sering terpaut ke Syafinaz. Dia seolah-olah menjadi pusat tarikan, namun tidak menyapa. Tiada interaksi yang jelas, hanya kehadiran yang memancarkan kuasa dan misteri. Seorang pelayan membawa sebotol wain dari Perancis, menuang ke dalam gelas kristal, dan Syafinaz menatap cecair merah itu sejenak sebelum meneguknya perlahan, menutup mata, seakan menikmati detik itu secara pribadi, menjadikan setiap gerak tubuhnya sebahagian daripada persembahan yang penuh rahasia. Setelah makan malam, dia menghilang tanpa jejak. Tiada salam perpisahan, tiada penjelasan. Para tetamu hanya melihat bayangan gaun panjang berkilau yang bergerak di belakang tirai, dan kemudian hilang. Di luar restoran, Bentley sudah menunggu. Engine berderum perlahan, seperti memanggil tuannya untuk kembali ke dunia yang hanya diketahui oleh Syafinaz sendiri. Jalan-jalan kota yang biasanya sibuk kini terasa sunyi, seolah-olah kota itu menyesuaikan diri dengan keberadaannya yang penuh misteri. Kembali ke rumah Agam, malam itu Syafinaz memutuskan untuk berjalan di taman. Suara air terjun mini di tepi kolam berkilauan, cahaya lampu taman menari di permukaan air, mencipta bayang-bayang yang berubah-ubah. Kucing berbulu panjang itu berjalan di kakinya, menggesekkan tubuh di sela-sela batu taman. Syafinaz menunduk, mengusap kepala kucing itu, senyumannya lembut sejenak, tetapi matanya tetap penuh teka-teki. Setiap langkahnya terasa disengajakan, seperti menelusuri jalan rahasia yang hanya dia fahami, setiap detik mencipta cerita yang belum diceritakan kepada dunia luar. Beberapa hari kemudian, tetamu terpilih menerima jemputan yang tidak diduga. Sebuah pengalaman mewah yang dijanjikan Syafinaz, tanpa menyebut tujuan atau lokasi. Pesanannya hanya berbunyi, sebuah malam untuk mereka yang memahami keindahan dalam kesunyian dan rahasia. Semua yang menerima jemputan itu teruja, namun juga merasa sedikit takut. Siapa yang tahu apa yang menanti di sebalik dunia Syafinaz yang eksklusif itu? Mereka hanya boleh menunggu, dengan rasa ingin tahu yang meningkat setiap jam. Di dalam rumah Agam, Syafinaz duduk di ruang tamu dengan lampu-lampu kristal berkelip lembut. Dia membuka album foto lama, melihat wajah-wajah yang pernah berada di sisi karirnya. Rakan artis, pengurus, peminat yang setia. Dia tersenyum, tetapi bukan senyuman yang biasa. Ini adalah senyuman yang tahu banyak, yang menyimpan rahasia dan kenangan, memutuskan apa yang boleh ditunjukkan dan apa yang harus tetap tersembunyi. Tangannya bergerak ke sehelai surat yang belum dibuka. Job pos yang tidak dikenali, menimbulkan rasa ingin tahu tersendiri. Apakah ini tawaran baru, undangan untuk sebuah dunia lain, atau sekadar sisa masa lalu yang ingin dia simpan di tepi? Sementara itu, lampu-lampu kota di kejauhan berkelip seperti bintang yang jatuh, dan bayangan pohon-pohon di taman rumah Agam menari perlahan. Syafinaz berdiri di balkoni, menatap jauh ke arah horizon. Hatinya tenang, tetapi ada denyut misteri yang mengiringi setiap nafas. Setiap detik terasa seperti pintu yang terbuka sedikit, menimbulkan rasa ingin tahu yang tak terjawab bagi sesiapa yang melihat dari luar. Dunia luar mungkin hanya melihat kemewahan, kereta mewah, rumah besar, pesta eksklusif, tetapi hanya dia yang tahu setiap cerita yang tersembunyi di balik pintu-pintu itu. Setiap bisikan yang tidak pernah terdengar, dan setiap langkah yang membentuk jejaknya yang rahasia. Dan malam itu, ketika bulan menyorot lembut, Syafinaz masih berdiri di sana, membiarkan angin malam bermain dengan rambutnya,
Mata menatap jauh ke arah yang tidak diketahui. Di dalam hatinya, dia memikirkan langkah seterusnya. Apakah akan muncul ke dunia yang menunggu? Atau tetap menjadi bayangan yang hanya muncul sesekali di mata yang layak melihat? Semua kemungkinan masih terbuka, dan disitulah keindahan misteri hidupnya. Tiada jawaban, hanya teka-teki yang menunggu untuk diterokai. Pagi yang lembut menyapa ketika Syafinas melangkah ke helipad rumah agamnya. Angin laut dari kejauhan membawa aroma asin yang menyegarkan, bercampur dengan wangi minyak wangi eksklusif yang selalu menjadi tanda khasnya. Sebuah helikopter pribadi menanti, cat hitam berkilau di bawah sinar matahari awal. Pilot memberi isyarat singkat, dan tanpa kata, Syafinas melangkah masuk. Deru enjin mengaum, namun tetap halus, membawa dia melayang ke arah destinasi yang hanya dia ketahui. Dari ketinggian, lampu kota perlahan-lahan mengecil di bawah, menjadi titik-titik kecil yang berkelip seperti permata tersembunyi, sementara awan tipis menyelimuti puncak bangunan, mencipta suasana magis yang menakjubkan. Destinasi pertama adalah sebuah pulau rahasia yang hanya boleh dicapai melalui helikopter. Setibanya, pasir putih memantulkan cahaya matahari pagi dan air laut berwarna biru jernih mengundang rasa ingin tahu. Syafinas berjalan perlahan ke villa pribadi yang menunggu, dipenuhi bunga eksotik dan kolam renang yang memantulkan langit. Tiada siapa yang dapat melihat dari luar. Ini adalah dunia yang dicipta sepenuhnya untuknya, tempat di mana kemewahan, seni, dan kesunyian berpadu. Setiap langkah di atas kayu lantai villa mengeluarkan suara lembut yang menyatu dengan deru ombak, mencipta irama rahasia yang hanya dia dan alam tahu. Sore itu, Syafinas mengadakan sebuah jamuan rahasia untuk beberapa tetamu terpilih, individu yang mampu menghargai kesenian, kemewahan, dan misteri yang sama. Meja panjang dihiasi kristal dan perak, lilin-lilin harum menyebarkan cahaya lembut. Sementara hidangan gourmet disajikan satu persatu. Tiram segar dari Prancis, daging wagyu yang dimasak sempurna, dan pencuci mulut yang menyerupai karya seni modern. Aroma makanan dan wain eksklusif memenuhi udara, mencipta sensasi yang merangsang setiap indera. Tetamu-tetamu hanya berbicara dalam bisikan, terpesona oleh kehadiran Syafinas yang tenang namun memikat. Setiap gerak-gerinya seperti bagian dari tarian rahasia. Di tepi villa, sebuah kolam renang berkilau dengan cahaya lampu bawah air. Bayang-bayang menari di permukaan air. Syafinas berjalan perlahan di sepanjang tepi kolam, gaun panjang berkilau mengikuti gerak tubuhnya. Sesekali, dia menatap tetamu dari kejauhan, tersenyum, tetapi matanya menyimpan misteri yang tidak terungkap. Semua orang merasa terhanyut dalam dunia yang dibangunnya. Cantik, mewah, tetapi juga jauh dari jangkauan pemahaman biasa. Malam menjelang, angin laut membawa kesejukan, mencampur aroma bunga tropis dari taman villa. Syafinas berdiri di balkoni, menatap laut yang gelap namun memikat, mendengar suara ombak yang memecah pantai. Di bawah cahaya bulan, bayangannya memanjang di lantai kayu, mencipta siluet yang memikat dan sedikit menakutkan. Dia menunduk sebentar, menyentuh permukaan railing dingin, dan membiarkan pikirannya melayang ke masa lalu, televisi, kamera, tepuk tangan peminat. Semua menjadi bayangan yang samar, namun masih menempel di ingatan. Di saat yang sama, seorang tetamu melihat seberkas cahaya bergerak di tepi taman. Mungkin kucing berbulu panjangnya, atau mungkin sesuatu yang lain. Syafinas tersenyum tipis, menatap bayangan itu, tetapi tidak ada kata yang keluar. Semua misteri tetap berada di udara, meninggalkan rasa ingin tahu yang memuncak. Tiada siapa yang benar-benar tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah dia akan muncul di depan mereka dengan kejutan lain, atau kembali ke dunia pribadinya yang tertutup, meninggalkan mereka hanya dengan bayangan dan ingatan yang samar.
Helikopter kembali berdengung, memecah kesunyian malam. Shafinaz menatap dari jauh, menyaksikan lampu-lampu villa berkelip di bawahnya, menyatu dengan bintang-bintang di langit. Setiap detik seperti memegang rahasia yang belum terbuka, membiarkan para tetamu merenung, merasa seperti mereka sedang menyaksikan sesuatu yang luar biasa, namun tidak pernah sepenuhnya dimiliki. Dan ketika malam menutup tirainya, Shafinaz berdiri di tepi pantai, rambutnya tertiup angin, mata menatap horizon yang gelap, dengan senyum tipis yang hanya dia sendiri mengerti. Deru ombak, aroma laut, cahaya bulan, semua bersatu mencipta dunia yang indah, mewah, penuh misteri. Tidak ada jawaban yang jelas, hanya teka-teki dan kemungkinan tanpa batas, membiarkan siapa saja yang mengamatinya merasakan getaran kisahnya, meraba-raba makna di antara kemewahan dan kesunyian. Dan di sanalah Shafinaz, hidupnya seperti lukisan yang tak pernah selesai, setiap detik membuka lapisan rahasia, meninggalkan rasa murni, ingin tahu yang terus membara. Namun tidak pernah sepenuhnya terjawab. Fajar mula menyinari langit ketika Shafinaz masih berdiri di tepi pantai, pasir lembut menempel di kaki, dan air laut sesekali membasahi ujung gaunnya. Angin membawa aroma laut, tapi ada sesuatu yang lebih, aroma rahasia yang hanya dia yang tahu. Tersimpan di antara senyuman tipisnya dan bayangan yang memanjang di pasir. Dia memutar kepala perlahan, menatap arah helipad di mana helikopternya mendarat semalam. Semua terasa begitu sunyi, namun setiap suara, deru ombak, desir angin, gemerisik daun di taman villa, seolah menuturkan kisahnya sendiri. Shafinaz menghela napas panjang dan matahari yang naik perlahan menyinari permata-permata embun di rumput taman villa. Setiap titisan cahaya memantulkan kemewahan, misteri, dan sejarah kehidupannya, dari layar televisyen, tepuk tangan peminat, hingga pesta rahasia dan perjalanan ke pulau tersembunyi. Semua itu kini bersatu dalam diam yang memikat, sebuah dunia di mana hanya dia yang memegang kunci. Dia menatap ke horizon yang tak berujung, ombak bergulung perlahan, dan bayangan dirinya di pasir bergerak mengikuti cahaya yang berubah. Ada keheningan yang nyaman, tapi penuh teka-teki. Sesuatu yang membuat siapapun yang menyaksikan merasa ingin mendekat, namun tak pernah sepenuhnya bisa. Dalam diam itu, semua kemungkinan tetap terbuka. Mungkinkah dia akan kembali ke dunia hiburan, atau terus hidup di balik bayangan kemewahan dan rahasia? Shafinaz tersenyum tipis, tidak untuk dunia, tetapi untuk dirinya sendiri. Dan ketika angin malam pertama menyapa, suara ombak seolah mengundang, tapi juga menantang. Semua pertanyaan tetap tanpa jawaban. Semua misteri tetap tak tersentuh. Dan semua orang yang pernah mengamati hanya bisa menatap, membiarkan imajinasi mereka terbang di antara bayangan dan cahaya, di antara fakta dan rahasia yang tak pernah terungkap sepenuhnya. Dan di sanalah dia, berdiri di perbatasan antara terang dan gelap, antara diketahui dan tersembunyi, antara kemewahan dan kesunyian. Meninggalkan dunia dengan rasa ingin tahu yang tak terpuaskan.